kaya, antara petani dan orang-orang yang mempunyai kelebihan. Ialah persamaan. One thing in common. Material solution to material problems. Mereka mencari penyelesaian material dengan masalah material mereka. Mereka datang untuk mendengar Yesus apakah cara menyelesaikan masalah material di dunia ini. Oleh karena masalah yang mereka hadapi ialah material problems. Itu sebabnya mereka mencari material solution. Yesus mendekati mereka. Yesus berbicara di hadapan mereka. Dia tidak menyangkal kesalahan mereka. Dia mengajar mereka asas-asas yang memberikan, yang mereka sendiri akan mengambil kesimpulan. Yesus dari khotbahnya di atas bukit dalam Matius pasal 5 sehingga Matius pasal 7. Dia berbicara tentang mereka yang miskin di hadapan Allah. Mereka yang berkabung, mereka yang baik, yang suci hatinya. Dia katakan berkatilah, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Berkatilah mereka yang berkabung, yang meratap. Berkatilah mereka, berbahagialah mereka yang suci hatinya. Yesus tidak menyerang kesalahan mereka, tetapi dia memperbetulkan tentang konsep apa yang ada di dalam pikiran mereka. Yesus berbicara tentang keperluan dalam kehidupan. Semua ini, makanan, pakaian, tempat tinggal ini sangat-sangat perlu bagi setiap kita. Tetapi Yesus berbicara tentang sesuatu keperluan, bukan saja keperluan asas kita, tetapi dia berbicara tentang keperluan untuk kehidupan rohani dan kehidupan yang kekal. Dia meminta kita untuk memperhatikan apakah kita stres dengan keperluan setiap hari. Apakah kita tertekan oleh karena masa pandemik COVID-19 ini. Yesus meminta untuk kita perhatikan. Dia mengatakan perhatilah burung-burung di udara. Mereka tidak meminta, mereka tidak bekerja, tetapi mereka dipedulikan oleh Allah. Mereka diberi perhatian, makanan mereka dapat setiap hari. Dan dia juga memberitahu kita yang mempunyai keperluan, yang sangat memerlukan mungkin secara fisikal, kesehatan dan keperluan. Yesus mengatakan perhatilah rumput-rumput di padang. Tuhan menyirami dengan embun dan hujan dan menyinari matahari. Mereka sangat diperhatikan oleh Tuhan. Apatah lagi dengan mereka, orang-orang yang mau mengasihi Tuhan. Dan orang-orang yang mencari ini, Tuhan Yesus memberi mereka kesadaran bahwa semua yang dicari dunia ini adalah dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya sangat tertarik dengan kenyataan oleh Bo Sanchez. Dia mengatakan the solution to worry isn't a certain level of financial health. Untuk menyelesaikan masalah kebimbangan kita bukanlah sesuatu yang boleh diselesaikan dengan level keuangan yang kita ada, but a certain level of trust in the Lord. Tetapi adalah tahap di mana kita percaya, kepercayaan kita kepada Tuhan, yaitu Tuhan yang peduli, Tuhan yang sangat memperhatikan kita, di mana kita tidak dapat bayangkan bagaimana Tuhan sangat peduli dan memberi keperluan kepada kita. Tulisan Ellen White, Thoughts from the Mount of Blessing. Dia mengatakan, I have come to open to you the kingdom of love and righteousness and peace. Aku datang untuk membukakan bagimu kerajaan kasih dan kemuliaan serta damai. Open your hearts to receive this kingdom and make its service your highest interest. Dia katakan, bukalah hatimu untuk menerima kerajaan Allah ini dan jadikan pelayanan baginya, bagi Tuhan sebagai yang tertinggi. Itu sebabnya dia katakan, seek ye first the kingdom of God. Dan dia mengatakan, though it is a spiritual kingdom, fear not, jangan takut.
your needs for this life will be uncared for. Jangan takut kalaulah bahwa keperluan dalam kehidupan kita ini tidak terpenuhi. Tuhan mengatakan, if you give yourself to God's service, jika Anda memberikan diri Anda untuk pelayanan Tuhan, He who has all power in heaven and earth will provide your needs. Dia yang memiliki kuasa di surga dan di bumi akan memenuhi perluan Anda masa ini. Dan kemudian Nyonya White, hamba Tuhan, menyambung lagi. Jesus does not release us from the necessity of effort, but He teaches us that we are to make Him first and last and best in everything. Yesus tidak melepaskan kita untuk keperluan berusaha di dalam kehidupan kita, tetapi Dia mengajar kita untuk menjadikan Tuhan yang pertama, yang terakhir, dan yang terbaik dalam segala hal dalam kehidupan kita. We are to engage in no business, follow no pursuit, seek no pleasure that would hinder the outworking of His righteousness in our character. Kita jangan terlibat dengan perkara-perkara di dalam bisnis ataupun segala urusan kita hanya untuk kemahuan dunia. Tidak mencari kesenangan untuk kemahuan dunia yang mungkin boleh menghalang pelaksanaannya di dalam karakter dan kehidupan kita. Whatever we do is to be done heartily as unto the Lord. Apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan, harus dilakukan dengan sepenuh hati seperti yang Tuhan inginkan. Kita diingatkan di dalam Ulangan 23, 21 hingga 23, apabila kita membuat nazar, bersumpah kepada Tuhan untuk tidak menunda, jangan menunda untuk membayarnya. Kalau kita sudah buat promise untuk memberikan kepada Tuhan, apabila kita sudah asingkan persepuluhan untuk dikembalikan kepada Tuhan, itulah janji. Apabila kita sudah mengasingkan persembahan untuk Tuhan, itulah janji kita. Dan jangan kita tunda-tunda untuk mengembalikan ataupun memberikan apa yang kita sudah janjikan kepada Tuhan. Dan di sini mengatakan, jika Anda tidak bersumpah, itu tidak menjadi dosa. Jadi jelas di sini apabila kita tidak bersumpah, kita tidak berjanji, itu tidak menjadi dosa. Tetapi ingat bahwa Tuhan yang sudah menentukan dalam peratusan persepuluhan yang harus dikembalikan, itu akan tetap tidak berubah. Dan persembahan yang dari pendapatan kita yang menentukan berapa peratus persembahan yang kita akan berikan kepada Tuhan. Persoalannya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, persoalannya ialah who are we? Siapakah kita ini? Yang kedua, what do we have? Apa yang kita ada? Dan yang ketiga, what are we to do? Apa yang harus kita lakukan? Kita melihat, who are we? Siapa kita di hadapan Tuhan? Kita adalah anak-anak Tuhan. We are the children of God. Kita ditebus, kita adalah orang-orang yang ditebus oleh darah Kristus, darah anak domba, yaitu Yesus Kristus. Who are we? Kita yang sudah dibeli, sudah dilunas dengan harga yang mahal, yaitu 1 Korintus 6 ayat 19. Kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang ditebus oleh darah domba, yaitu Yesus Kristus, dan kita adalah orang-orang yang sudah dibeli dengan harga yang mahal oleh darah Yesus Kristus. What do we have? Apa yang kita ada? Filipi 4 ayat 19, dan Tuhan yang sama menjaga akan memenuhi semua keperluan Anda dari kekayaan kemuliaan yang telah diberikan kepada kami, yaitu Yesus Kristus yang telah memberikan segalanya. 2 Petrus 1 ayat 3,
What do we have? Apa yang kita ada? Kuasa ilahinya telah memberi kita semua yang kita perlukan untuk hidup dan kesalehan melalui pengetahuan tentang Dia, yaitu Yesus Kristus, yang memanggil kita dalam kemuliaan dan kebaikannya sendiri. Itulah who are we. Kita semua berkat ada di mana-mana. Dan what are we to do? Apa yang kita mau lakukan? Mari kita lakukan, mari kita tempatkan segala apa yang kita ada, apapun yang kita lakukan dalam perkataan atau perbuatan, menurut Kolose 3 ayat 17, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Tuhan dan Bapa olehnya. What are we to do? Apa yang kita mau lakukan? Wisely use everything to glorify God in our lives. Kita mau memuliakan Tuhan dalam segala perkara di dalam kehidupan kita. Menurut 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Di sini Rasul Paulus mengatakan, atau apakah Anda tidak tahu bahwa tubuh Anda adalah bait Roh Kudus di dalam diri Anda yang Anda miliki dari Tuhan. Jadi kita tidak harus sia-siakan ke tubuh badan kesehatan kita, harus dipelihara oleh karena kita dapat memuliakan Tuhan dengan tubuh badan yang sehat dan gembira. Petikan Ellen White yang terakhir yang saya mau kongsikan kepada kita pada pagi ini. Dia mengatakan, Tuhan mengatakan melalui hamba-Nya, God has left us in charge of His goods in His absence. Tuhan telah meninggalkan untuk kita tanggung jawab atas kita harta benda saat ketiadaannya di dunia ini. Each steward, setiap pengurus, has his own special. Dia adalah yang menjadi pengurusnya. Setiap pengurus memiliki pekerjaan khusus yang harus dilakukan untuk kemajuan kerajaan Tuhan. Tidak ada yang boleh dimaafkan. No one is excused. Tuhan meminta kita semua bekerja sampai aku datang. God, the Lord bids us occupy till I come. Dia katakan bekerjalah sehingga aku datang. Dengan kebijaksanaannya, by His wisdom, Dia telah memberikan kita arahan untuk menggunakan the talents of speech, talents of memory, talents of influence, the property, semua talenta yang Tuhan percayakan kepada kita harus digunakan dengan bijaksana. Bicara talenta berbicara, ingatan, pengaruh, harta yang dikumpulkan haruslah digunakan untuk kemuliaan Tuhan dan kemajuan kerjaannya. Dia akan memberkati kita. Dia akan memberkati penggunaan yang benar, penggunaan yang tepat untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kita tahu bahwa rencana Tuhan pada awalnya sebenarnya tidak ada kesusahan, tidak ada masalah. In the beginning, there were no housing problem, tidak ada masalah rumah, no health problem, tidak ada masalah kesehatan, tidak ada masalah sosial, tidak ada masalah makanan, tidak ada masalah untuk mencari pekerjaan. Tetapi hari ini kita lihat semua ini kita hadapi, semua ini orang akan hadapi dengan berbagai masalah oleh karena dosa. Itu sebab Tuhan mengatakan semuanya ini bagi kita umat-umat yang sudah mengenali Tuhan, mari kita tempatkan Tuhan yang pertama, Yesus yang pertama, yang terakhir dan yang terbaik di dalam kehidupan kita. One reason, satu sebab kenapa kita mencari Tuhan. One reason why you should seek first the kingdom of God. Satu sebab kenapa kita harus mencari Tuhan terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. You get blessings for time and eternity. Kita akan dapat menerima berkat
bukan saja di dunia pada masa ini, tetapi juga dalam kerajaan dunia yang kekal yang Tuhan sudah sediakan untuk setiap satu kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita. A loving heavenly Father, Tuhan yang mengasihi, Dia mengetahui keperluan kita dan Dia akan memberi keperluan kita. He knows what you need. He knows what I need, and He will provide for you. If you will only seek Him first. Apabila kita mencari Tuhan. Mungkin ada pertanyaan, kenapa orang-orang yang di luar di sana tidak mencari Tuhan, tetapi mereka seolah-olah penuh dengan diberkati? Ya saudara-saudari, Tuhan tidak memilih siapapun. Dia menurunkan hujan kepada semua orang, baik orang yang benar, baik orang yang jahat. Tuhan memberi cahaya matahari kepada semua orang, baik orang yang jahat, baik orang yang benar. Tetapi orang-orang yang baik bukan tentu benar. Orang-orang yang berbuat baik bukan tentu Kita tunggu sebentar karena mungkin ada sedikit masalah sambungan internet ya daripada Pastor Cibil. Kami tunggu sini. Oke, Pastor, simpanan. Dia habis charge dan akan masuk balik. Ini Pastor pasangkan musik sebentar.
Oke, Master. Oke, saudara-saudari, sorry. Boleh teruskan, Pastor. Kita kehilangan power tadi. Jadi kita sangat memerlukan power. Kita sebenarnya sudah berada di akhir slide. Tiba-tiba powernya sebenarnya tadi pagi sudah disambungkan. Tiba-tiba kita sudah kehabisan power. Jadi kesimpulannya, disitulah apabila kita terlepas, ikatan hubungan kita terlepas daripada Yesus Kristus, maka tidak ada power lagi kita seperti apa yang terjadi sebentar tadi. Dan disitulah kesimpulannya. Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyediakan keperluan kita. Tetapi selagi kita tidak connect dengan Yesus setiap hari sebagai yang pertama, yang terakhir, dan yang terutama, yang terbaik di dalam kehidupan kita, nothing, tidak ada artinya apa-apa bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam segala keperluan, di dalam segala hal, dan terutama sekali pelayanan kita. Kita puji Tuhan dengan semua kesetiaan anggota-anggota di seluruh Sabah, di seluruh division, 14 buah negara. Kita melihat buktinya Tuhan telah terus memberkati anggota-anggota gereja dari segi pengembalian persepuluhan, dari segi pemberian persembahan. Kita sudah ada bukti dari fakta yang sudah diberikan dalam statistik itu. Keanggotaan juga, bertambahnya keanggotaan di seluruh divisi ini. Bayangkan daripada 97.000 baptisan kita pandemik ialah 99.000. Tuhan itu sangat baik, memberi kita keperluan, memberi kita misi untuk tidak berhenti dalam pelayanannya. Jadi saudara-saudara, anggota-anggota gereja, pemimpin-pemimpin gereja, para pendeta, pemimpin-pemimpin di peringkat mission, union, dan seterusnya, division dan general conference, kita terus bersatu di dalam kebaktian, dalam doa kita masing-masing, supaya kita terus dikuatkan dan kita tetap setia sehingga Yesus datang yang kedua kali. Pada masa yang sama, kita terus membawa perkabaran ini kepada setiap suku, bangsa, bahasa, dan kaum. Bangsa yang kita akan temui
kaum yang kita temui, etnik yang kita temui, kita akan terus membahagikan firman Tuhan, berita baik tentang kerajaan Allah. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Amin. Oke, saudara dan saudari, kita sudah mendengarkan khotbah yang begitu indah sekali, di mana mengajak kita semua yang sudah setia selama ini, teruskan kesetiaan kepada Tuhan, teruskan mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang mungkin hai hambaku yang setia, yang telah mengutamakan kehidupan, yang telah mengutamakan Tuhan, yang telah mengutamakan aku di dalam hidupmu. Mari bersama dengan kita, bersama di dalam rumah yang sudah disediakan untuk Anda. Jadi saudara-saudariku, saat ini kita akan mendengarkan satu lagu, saya pikir inilah lagu penutupan kita nanti untuk kali ini. Saya pikir Pastor Justin sudah bersedia untuk lagu ataupun Jed untuk lagu penutupan kita pada tengah ini ataupun saat ini. Be still and know that He is God. Be still and know that He is holy. Be still, O rest the soul of mine. Bow before the Prince of Peace. Let the noise and clamor